Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Senang sekali kita kembali bertemu di ibadah online sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1. Inang berharap dan Inang selalu doakan semoga semua adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Inang mau menyapa dulu adik-adik sekolah minggu GKPI Jelambar dan juga adik-adik sekolah minggu GKPI Raja Wali. Nah adik-adik, apakah semuanya adik-adik bersukacita pada hari ini? Pasti bersukacita ya, karena hari ini adalah hari Minggu, waktunya kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah online kita? Mari adik-adik kita awali ibadah kita pada hari Minggu pagi ini dengan mengangkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Bangkit berdiri ya adik-adik. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi miliknya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, adik-adik, kita akan kembali mengulang ayat hafalan yang sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu pada hari minggu lalu ya. Ayat hafalan diambil dari Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita kembali memuji Tuhan adik-adik, kita angkat pujian Belalai Gajah yang Panjang dan disambung dengan lagu Anak Monyet. Mari adik-adik, kita puji Tuhan dengan hati yang gembira. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Anak
sangkat, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sahabat, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Bagaimana adik-adik terkasih? Masih semangat terus ya mengikuti ibadah online kita pada hari Minggu pagi ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita sekarang akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari adik-adik kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita adik-adik. Kita angkat satu pujian, hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Tiba waktunya adik-adik, kita akan kembali belajar tentang 10 hukum Tuhan pada hari ini, di mana saat ini kita akan kembali mengulang dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat beserta dengan artinya. Mari adik-adik kita ikuti dan kita simak dengan baik ya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah dan dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain,
atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Mari kita semangat terus ya adik-adik, mendengarkan, belajar firman Tuhan, agar kita boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan hidup kita boleh berkenan di hadapan Allah. Sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Things are different now. Something happened to me when I gave my heart to Jesus. Things are different now. I was changed, it must be, when I gave my heart to Him. This I loved before have passed away. Things I love far more have come to stay. Things are different now. I was changed, it must be, when I gave my heart to Him. When I gave my heart to Him.
Adik-adik terkasih, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, silahkan ambil posisi duduk yang baik, terutama siapkan telinga, hati, dan pikirannya untuk dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, pada kesempatan kali ini kami juga mau merenungkan firman Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Biarlah jadi persembahan yang harum pujian kami ya Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kami mau disirami oleh firman Tuhan. Biar kiranya melalui hamba-Mu firman Tuhan boleh terberitakan. Tuhan mau mencurahkan apa yang Tuhan mau bagi kami, anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Apabila ada kuasa yang mengganggu, mengintimidasi, yang jalannya tidak fokus firman Tuhan, kami tolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ananias dan Safira. Ayo adik-adik yang punya Alkitab, silahkan dibuka. Kalau ada Alkitab di HP-nya, boleh silahkan dibuka. Kalau tidak ada Alkitab di HP-nya, tidak usah HP-nya dibuka. Jangan dibuka dulu ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 10. Di bawah perikop berjudul Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu?"
engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu, dan seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Anak-anak, firman Tuhan kali ini abang beri judul Anak Tuhan Berbohong. Ya, dikisahkan sepasang suami istri, ya, Ananias dan Safira. Mereka dalam lingkungan rumah Tuhan menjual sebidang tanah, begitu ya. Tetapi yang dijual, ya, ada yang masuk kepada keuntungan sendiri, keuntungan mereka sendiri, ya kan. Waktu itu, ya kan, lagi Pentakosta, ya kan. Semua pada mendapatkan urapan yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Mereka semua berniat untuk bersungguh-sungguh, ya, mengikut Yesus. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi waktu itu semangat, ya. Semua orang percaya kepada Tuhan, benar-benar mengikut Tuhan. Tetapi ada 2 orang, yaitu satu pasang suami dan istri. Mereka tidak bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mereka, ya, berbohong, mendustai dengan cara, ya, menjual tanah, ya kan. Penjualan tanah itu mereka ambil keuntungan buat mereka sendiri, begitu. Padahal itu bukan tanah mereka, itu adalah kepunyaan orang-orang percaya, sama, ya kan, sama-sama mereka, begitu. Mereka sudah mengikut Tuhan, begitu ya. Tapi ya itulah, dikuasai iblis, katanya dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3. Hati mereka sudah dikuasai iblis. Mereka tidak hanya, ya, setelah melakukan penjualan itu, ya, padahal mereka sudah sebelumnya memang mendapat keuntungan dari tanah itu. Mungkin mereka menanam di atas tanah itu, ya kan. Mereka mendapat. Memang pada waktu itu mereka harus menjual. Mereka harus menjual, bukan tanah mereka itu, begitu. Tapi mereka harus menjual. Tetapi itu punya milik mereka, buat orang percaya. Tapi mereka mengambil keuntungan sendiri. Wah, tidak boleh anak-anak ya. Mereka katakan sekian yang laku, gitu. Mereka taruh, ya kan, mereka berikan kepada hamba-hamba Tuhan, ya kan? Kepada Rasul Petrus, gitu. Akibatnya siapa yang marah? Tuhan marah, ya kan? Ada anak Tuhan, anak-anaknya, ya kan, yang tidak sungguh-sungguh dalam kehidupan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka bermain-main, ya kan,
cara demikian dikatakan mereka mendustai Roh Kudus. Ya. Jadi dalam kehidupan kita juga, ya kan, Tuhan tidak mau kan kita kena hukuman, ya kan, seperti ini. Jauh-jauh lah, ya. Jangan sampai Tuhan marah, gitu. Kalau kita tetap berdusta, ya kan, berbohong, ya kan, padahal kita udah sungguh-sungguh, ya kan, kita udah mengikut Tuhan, kita memuji Tuhan, ya kita rajin ke gereja, kita memberikan persembahan, tetapi karena kita berbohong, Tuhan jadi marah, begitu. Tuhan kasih hukuman, ya kan, jadi tinggalkanlah yang berbohong, gitu ya. Apabila adik-adik, ya, adik-adik sekolah minggu di sini, ya, ada PR ya di rumah, ya, sering sekali, ya, Abang Samuel Nainggolan menemukan, ya kan, Abang Samuel juga kan ngajar juga, jadi menemukan ada peserta didik gitu ya, yang orang tuanya bertanya ada PR, bilang tidak ada PR, Ma, Pak. Jangan berbohong. Bohong sebesar apapun, sekecil apapun, tetap berbohong. Tinggalkan berbohong. Kamu sudah makan? Udah, Ma, padahal belum makan. Karena dia tidak suka makan. Seperti itu. Makan buat kesehatan. Walaupun kita tidak suka melakukan hal itu, ya kan, tidak suka mengerjakan PR, mungkin kurang suka gitu ya. Kita tidak boleh, ya kan. Pasti ada manfaatnya. Apabila kita disuruh makan teratur, pasti ada manfaatnya. Kalau ujian, ya kan, baru saja selesai tengah semester, ganjil, nah, lakukan belajar lah, begitu. Jangan pada waktu mau ujian saja belajar, begitu. Kalau ada pengumuman, beritahu pada orang tua masing-masing di rumah. Kalau ada tugas dari sekolah minggunya, kerjakan. Jangan bilang tidak ada, begitu. Walaupun cuma sekedar ayat hafalan juga dihafal, begitu. Anak Tuhan berbohong, nah, tidak boleh seperti itu ya. Seperti tema kita gitu. Udah anak Tuhan, ya kan, malu kita ya, sama seperti dengan dunia ini, ya kan. Kecil memang, hal yang kecil ya, pelajaran sekolah minggu tema khotbah hari ini. Tetapi semua Tuhan tidak mau ada cacat celah sedikit pun gitu masuk kepada kerajaan surga. Nanti adik-adik karena nilai setitik, jadi adik-adik tidak masuk ke surga, kan berbahaya. Jadi tinggalkanlah ya. Baik. Firman Tuhan sampai di sini. Apabila ada yang melakukan masih berbohong kepada mama papa, ya kan, tinggalkan pada adik atau kakaknya, kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, kepada bapak ibu guru, kepada teman-teman. Ya, Tuhan tahu yang kamu bohongi tidak hanya mereka itu, tetapi Tuhan juga yang kamu dustai, ya, katanya. Kamu mendustai Roh Kudus, Roh Tuhan yang beserta dengan mereka, dengan kita, ya kan, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita bohongi, gitu kan, Tuhan, Roh Kudusnya yang ada di sekitar kita, ya kan, begitu. Amin buat firman Tuhan. Baik, untuk firman Tuhan, demikian direnungkan firman Tuhan itu yang nanti ya. Untuk ayat hafalannya, abang terambil dalam sudah diwajibkan oleh buku pedoman, terambil dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 10a. Lukas pasal 16 ayat 10a. Untuk ayat hafalan, dihafal ya. Jangan bilang tidak ada hafalan, ya kan? Tidak ada ayat hafalan. Ayat hafalan bunyinya seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, gitu ya, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
itu. Ya kan? Lukas pasal 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya kan? Gak boleh bohong gitu kan, sepele kan anak-anak gitu. Dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin untuk firman Tuhan dan untuk hari hafalan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada hari ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk meninggalkan bohong. Ya, Tuhan, padahal kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan mati di kayu salib. Kenapa kami masih berbohong? Tuhan, tolong kami untuk meninggalkan itu, karena Tuhan tidak suka berbohong. Anak-anaknya berbohong, tidak suka Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, dan berikan kami berkat-Mu. Apabila ada anak-anak yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah melalui obat-obatan, melalui dokter, melalui orang sekelilingnya yang mengasihi dia. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada yang lapar, Tuhan kenyangkan. Apabila ada yang bodoh, Tuhan berikan kepintaran melalui mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Apabila orang tua kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan dan rezeki. Apabila opung atau kakek atau nenek kami sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan dan penjagaan-Mu, dan Tuhan merawat. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami bersuka cita ya Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang besar kepada kami, mau mempedulikan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Wah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Inang yakin pasti adik-adik semua telah siap untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita angkat satu pujian, "Aku senang jadi anak Tuhan tidak boleh bohong." Mari adik-adik, mari kita bersuka cita memuji nama Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Baiklah adik-adik, tiba waktunya sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Nanti adik-adik boleh titipkan kepada papa dan mama untuk hari Minggu nanti, boleh dibawa ke gereja ya untuk diberikan dan diserahkan ke gereja. Atau adik-adik juga boleh mentransfer uang persembahannya ke nomor rekening yang ada di sebelah sini. Baiklah adik-adik, kita akan angkat satu pujian untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu "Bawa Persembahanmu", lalu setelah itu kita juga akan berdoa bersama untuk persembahan kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama adik-adik. Bawalah
persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan Allah memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan Allah memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Wah, adik-adik, ibadah minggu online kita sudah selesai. Tapi sebelum kita berpisah, Inang selalu mau ingatkan adik-adik untuk tetap beraktivitas dengan setia dan taat pada prokes ya adik-adik, protokol kesehatan. Dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk menggunakan masker setiap saat dimanapun kalian berada. Dengan cara yang benar ya, harus menutupi hidung sampai ke bawah dagu. Lalu yang kedua, jangan malas adik-adik, harus sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun supaya tangan adik-adik tetap selalu bersih. Dan yang ketiga, jauhi kerumunan ya adik-adik. Tetaplah setia beraktivitas dan usahakan dari rumah saja. Baiklah adik-adik, kita akan kembali lagi minggu depan di ibadah online Sekolah Minggu GKPI Resort Jaya 1. Shalom.